Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka berarti Allah ya. Sebetulnya petunjuk dari Allah itu sudah Allah turunkan dan sangat dekat dengan kita. Apa yang ada pada diri kita, kalau kita mau mencermati, mau menelaah dengan baik, mau bertaamul dengan baik, itu bisa menjadikan sebab meraih hidayah. Apa yang di depan kita, di kanan kiri kita, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah, itu semuanya petunjuk dari Allah. Terkait ini, dengan petunjuk ini Allah pun juga sudah mengutus Rasulnya agar petunjuk dari Allah itu semakin dekat. Namun yang namanya petunjuk itu harus diusahakan untuk diraih, dijemput, sehingga ada usaha dari manusia. Kalau manusianya begegek meneng wae, tidak mau berusaha, tidak mau melakukan ikhtiar untuk meraih petunjuk dari Allah, mbok sampai kapan dia tidak akan dapat petunjuk itu. Padahal petunjuk itu sudah di dekatnya, di hadapannya, di kanannya, di kirinya. Itu semuanya tentang petunjuk. Allah beri hati nurani, Allah ciptakan manusia dengan fitrah sehingga tahu mana yang hak, mana yang batil. Kalau dia mau berusaha mengikuti yang hak, sesungguhnya dia telah berusaha untuk meraih petunjuk. Meninggalkan yang batil itu bentuk ikhtiar untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau tidak mau, sudah tahu itu kebatilan tetapi tetap dikerjakan, sudah tahu itu kemaksiatan tetapi tetap dilakukan, maka orang yang seperti ini jauh dari petunjuk. Karena dia punya hati tetapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Dia punya penglihatan tetapi tidak mau digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia punya telinga, tidak mau untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Padahal yang namanya hati nurani, penglihatan, pendengaran, itu semuanya Allah berikan agar kita memahami dengan baik hidayah dari Allah ini. Maka banyak manusia yang tidak mau menggunakan itu. Nah, coba diingat kembali itu Quran surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Yang membedakan manusia dengan binatang itu apa? Kalau penglihatan, binatang juga punya penglihatan.
Kalau pendengaran, binatang juga bisa mendengar. Yang membedakan, manusia diberi oleh Allah yang namanya qalbun, mata hati. Binatang tidak punya itu. Karena binatang itu tidak punya qalbun, maka binatang tidak tahu mana yang benar, mana yang batil. Binatang itu adanya hanya mengikuti hawa nafsu. Dia mau makan, entah gone sopo, makanan itu dia makan tetap. Entah yang dia makan tanaman milik manusia, tidak peduli. Dia mau kawin, ora peduli. Enggak ada binatang kok mau kawin tekok kowe bojone sopo, itu enggak ada. Karena binatang nggak punya qalbun. Namun demikian, meski binatang itu tidak punya qalbun, namun binatang tahu mana jantan, mana betina. Tidak ada ceritanya pejantan nubruk pejantan. Nggak ada ceritanya betina nubruk betina. Padahal binatang ini tidak punya qalbun. Jelas tidak mungkin binatang dapat hidayah dari Allah. Tidak mungkin. Yang ada hanya nafsu. Binatang itu diciptakan hanya dengan nafsu. Namun demikian dia tahu pejantan tidak mau dengan pejantan. Betina tidak mau dengan betina. Tapi kenapa manusia yang Allah beri qalbun bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, tetapi tidak mau menggunakan qalbunnya dengan baik. Padahal yang namanya al-qalbu ini tempat turunnya hidayah. Yang namanya qalbun ini tempat turunnya hidayah. Hidayah itu bisa kita terima atau tidak, muaranya di qalbun. Kalau manusia tidak mau menggunakan qalbunnya dengan baik, ya sudah, jatuh dia dalam kehinaan. Lebih sesat, lebih hina dari binatang. Kalau binatang itu pokoknya kawin asal kawin gitu saja, itu enggak dosa karena enggak punya qalbun, enggak punya akal sehat. Tetapi banyak manusia yang ngakunya punya hati nurani, tetapi banyak yang melakukan kemaksiatan. Sudah punya istri, nubruk istrinya orang lain. Padahal dia punya hati, punya akal sehat. Sudah punya suami, mau ditubruk suaminya orang lain. Berani ini kan lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Akal sehatnya tidak dipakai. Qalbunnya, nuraninya, mata hatinya, fitrah iman dan takwanya tidak dipakai. Kalau binatang wajar menuruti hawa nafsu. Makan asal makan. Tidak peduli itu punya binatang lain, itu enggak peduli. Bahkan sudah di hadapan binatang lain direbut. Singa itu ya tahu, di hadapan hina itu sudah ada yang disantap, tiba-tiba singa datang wis dijikuk ngono wae. Itu wajar karena binatang enggak punya fitrah. Nah, manusia ini tidak punya akal sehat, punya qalbun, wis ngerti itu milik orang lain, dikorupsi malahan. Ya, dikorupsi, dimaling, dirampok, digarong. Kan hina sekali ini. Meski wujudnya manusia, tetapi di sisi Allah dia lebih hina daripada binatang ternak. Dalam ayat ini disebutkan begitu.
Binatang ternak itu taunya hanya makan, tidur, kawin, mangan, turu, kawin. Wis. Nah, manusia melakukan itu, fitrahnya nggak berfungsi, kan lebih hina daripada binatang derajatnya di sisi Allah. Manusia bisa lebih hina daripada binatang kalau dia tidak menggunakan kolbunnya dengan baik, tidak mau menggunakan penglihatannya dengan baik. Kalau melihat sama, binatang juga melihat. Namun binatang tidak tahu dengan penglihatannya mana yang baik, mana yang tidak. Itu nggak ngerti binatang. Lah manusia harusnya dengan mata di kepala, apalagi dilengkapi dengan mata dalam dada ini, itu harus lebih terang melihat kebenaran. Pendengaran juga begitu. Binatang itu juga mendengar. Kalau tidak percaya jenengan panggil kucing itu, jenengan panggil pus pus pus, itu ya ngeyong ngeyong gitu. Itu mendengar gitu. Nah, kita manusia juga mendengar. Namun bedanya, pendengaran manusia itu bisa menjadi sebab teraihnya hidayah. Maka pendengaran manusia hanya akan digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Itu bedanya. Penglihatan manusia, agar turun hidayah melalui penglihatannya, maka gunakan sesuai fungsinya, yaitu untuk melihat yang baik-baik. Fungsi penglihatan itu menurut Allah bukan hanya sebatas untuk melihat, namun melihat yang baik-baik. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah hidayah turun. Hati nurani gunakan dengan baik. Jangan menuruti hawa nafsu. Sekalipun sangat kuat hawa nafsunya untuk bermaksiat, lawan hawa nafsu itu, jangan diperturutkan. Sekalipun bermaksiat itu memang tampak menyenangkan. Orang melakukan zina, itu kan tampak menyenangkan. Tapi itu sangat membinasakan dunia dan akhirat. Jangan diperturutkan, dilawan. Nah, maka kalau orang tidak mau menggunakan hati nuraninya dengan baik, penglihatannya dengan baik, pendengarannya sebagaimana yang Allah tentukan, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Bukannya Allah tidak memberi hidayah, dia sendiri yang tidak mau menerima hidayah dari Allah. Sebetulnya hidayah Allah itu, petunjuk Allah sudah bertebaran di mana-mana. Kemana kita melangkah, kemana mata kita melihat, apa yang didengar oleh telinga kita, itu semuanya sebab hidayah. Namun banyak manusia yang tidak mau menerima hidayah. Hidayah sudah di hadapan matanya, namun dia tidak mau menerima. Sehingga hatinya dia kunci mati sendiri. Bukan Allah yang mengunci mati, tetapi dia sendiri yang mengunci mati hatinya, sehingga menjadi keras hatinya. Allah itu tinggal mengiyakan. Oh, kamu pilih hatimu terkunci mati toh. Kamu pilih hatimu menjadi keras, lebih keras dari batu, sehingga tidak bisa tertembus hidayah agamaku. Oh ya sudah, kalau yang kamu pilih itu tinggal diiyakan oleh Allah. Maka semakin jauh dari hidayah, semakin jauh dari hidayah. Hidayah ini harus kita usahakan, harus dijemput. Dengan cara bagaimana? Tadabbur. Tadabbur Quran. Kalau dalam bahasa kita, salah satunya yaitu ngaji. Ngaji Al-Quran, ngaji tuntunan Rasulullah, untuk kemudian dipahami, dan apa yang sudah dipahami diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu jadi komitmen kita dalam menjalani amanah kehidupan dari Allah yang sangat terbatas ini waktunya.
Ya, ada lagi?